Halo, buat kamu mahasiswa psikologi, pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh, bingung banget, di kelas belajar teori A, B, C, tapi di sisi lain, keyakinan kita bilang D. Kadang rasanya tuh tabrakan kan? Nah, tenang, di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng. Kita akan coba bikin semacam panduan praktis, biar ilmu dan iman bisa jalan seiringan. Nah, ini nih biang keroknya. Psikologi modern itu punya lebih dari 250 teori. Gila kan? Dan banyak di antaranya tuh saling bertentangan. Coba bayangin, lebih dari 250 cara berbeda buat ngertiin manusia. Pusing kan? Ya wajar banget kalau ini bikin pusing. Teori yang satu bilang begini, yang lain bilang begitu. Tapi Al-Quran dan Sunnah punya panduan sendiri. Terus, mana yang benar? Mana yang harus kita pegang? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Dan kita akan coba cari jawabannya bareng-bareng. Oke, tenang, kita udah siapin langkah-langkahnya. Pertama, kita pahami dulu apa itu dua pilar pengetahuan. Terus, kita tentuin kriteria pemandunya. Abis itu, kita lihat gimana cara terapinnya ke dua bidang studi, terutama psikologi, dan yang paling keren, gimana caranya pengetahuan ini bisa jadi ibadah. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama, dua pilar pengetahuan. Jadi, fondasi paling awalnya tuh ini. Dalam Islam, ada dua sumber ilmu yang fundamental banget. Nah, bisa bedain dan paham keduanya ini, itu kunci buat ngatasin kebingungan yang tadi kita bahas. Oke, jadi di satu sisi kita punya yang namanya adillah nakliyah, atau bukti dari wahyu. Gampangnya ini Al-Quran dan hadis. Inilah fondasi kita, kebenaran yang absolut yang nggak bisa diganggu-gugat. Nah, di sisi lain ada adillah akliyah, ini bukti rasional, hasil dari akal, riset, dan sains. Ini penting banget dan berharga, tapi posisinya itu sebagai pelengkap, bukan penentu kebenaran akhir. Lanjut, kriteria pemandu. Kuncinya itu bukan nolak salah satu ya, tapi meletakkan keduanya di posisi yang pas. Kita harus paham banget hierarkinya, biar nggak salah jalan, biar nggak bingung lagi mana yang jadi pegangan utama. Jadi urutannya harus super jelas. Wahyu itu nomor satu, selalu. Akal dan sains itu ibaratnya alat bantu kita yang luar biasa canggih buat menjelajahi ciptaannya. Tapi semua temuannya, semua teorinya harus diuji lagi pakai saringan wahyu. Kalau ada yang bertentangan, ya jelas wahyu yang jadi pemenangnya. Simple kan sebetulnya? Oke, dengan hierarki yang jelas tadi, sekarang kita coba lihat gimana ini berlaku dalam kehidupan kita, terutama dalam memandang dua jenis ilmu pengetahuan. Nah, lihat tabel ini. Ilmu agama itu hukumnya fardu ain, artinya wajib buat setiap individu. Nggak bisa diwakilin. Ini tuh ibaratnya nutrisi buat jiwa kita. Nah, ilmu dunia, kayak psikologi yang kamu pelajari ini, hukumnya fardu kifayah, artinya kewajiban kolektif. Maksudnya, penting banget ada sebagian dari kita yang ahli di bidang ini buat kemaslahatan umat. Jadi mulia banget kamu mempelajarinya. Tapi, jangan sampai kesibukan ngejar yang kifayah ini bikin kita lupa sama yang fardu ain. Nah, sekarang nih bagian yang paling seru. Yuk kita terapkan semua kerangka tadi langsung ke bidang studi kamu, psikologi. Kamu sadar nggak sih? Kata psikologi itu sendiri asalnya dari bahasa Yunani, psyche yang artinya jiwa, dan logos yang artinya studi atau ilmu. Jadi kalau diartiin secara harfiah, psikologi itu ya ilmu tentang jiwa. Aslinya begitu. Tapi, psikologi modern yang kita pelajari di kampus seringkali punya asumsi dasar yang beda banget. Manusia itu dilihat seolah-olah terpisah dari sang pencipta. Perilaku kita dianggap cuma hasil dari dorongan internal atau lingkungan aja. Dan yang paling penting, konsep jiwa seringkali diabaikan atau bahkan gak dianggap ada. Fondasinya jelas bukan wahyu. Ironis banget ya, psikologi modern itu seolah-olah lari dari makna namanya sendiri. Dulu ngomongin jiwa, sekarang jiwanya malah ditinggalin. Jadi perbedaannya kelihatan banget kan? Psikologi sekuler itu fokusnya pada apa yang kelihatan di permukaan. Perilaku, proses mental, emosi. Sedangkan pendekatan yang terpadu ini mengembalikan jiwa ke pusatnya. Ini bukan berarti kita buang semua teori psikologi modern loh ya, bukan. Tapi kita pakai teori-teori itu lalu kita bingkai dalam konteks spiritual dengan wahyu sebagai filternya, sebagai kompasnya. Dan sekarang kita sampai di puncaknya. Gimana caranya mengubah semua perjuangan kamu di kampus itu menjadi sesuatu yang bernilai ibadah? Nah, ini dia transformasinya. Saat niat kamu belajar psikologi itu untuk memahami keagungan ciptaan Allah, untuk bisa menolong sesama, dan yang terpenting, selalu menjadikan wahyu sebagai acuan utama, maka setiap detik kamu di depan buku, setiap jam di kelas, itu semua bisa berubah jadi ibadah. Keren banget kan?
Kita harus selalu ingat ya, kepintaran kita, kesempatan kita buat belajar, bahkan setiap teori yang ditemukan oleh manusia, itu semua atas izin dan anugerah dari Allah. Harusnya, semakin dalam kita belajar tentang manusia, semakin kita takjub sama Sang Penciptanya. Jadi, pertanyaan terakhir ini buat kamu. Besok, pas kamu balik ke kelas atau buka buku lagi, kira-kira gimana kerangka ini akan mengubah cara kamu belajar? Gimana caranya kamu bakal melihat setiap tugas dan teori itu bukan lagi sekedar kewajiban akademis yang bikin pusing, tapi sebagai sebuah perjalanan, sebuah petualangan untuk lebih dekat sama Dia. Nah, jawabannya ada di tangan kamu sendiri.